Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian rutin kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah segala ikhtiar kita untuk menuntut ilmu dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya wa ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi sidana waghfir lana ma manu lam yatalim qatu toha mutallaqan abada wa matasa aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wal salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din khususan musannifi hadzal kitab asy-syekh al-imam barakatul anam Abdullah Ba'ali al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dapat hadir di majelis kita dalam rangka tidak lain dan tidak bukan kecuali thalabul ilmi. Kita berniat untuk menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai
seorang hamba, sebagai seorang muslim. Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Bahkan perbuatan yang tidak didasari oleh ilmu itu akan ditolak oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, wa kullu man ya'malu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang melaksanakan satu amal, perbuatan, ibadah tanpa ilmu, maka amalnya mardudah. Ya, mardud, ditolak, tidak diterima. Ya. Nah, maka kita harus betul-betul menyempurnakan. Dan nanti semuanya akan ditanya. Ya, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ibadah kita benar apa enggak akan diperiksa. Jalanin agama benar apa enggak diperiksa. Diperiksa semuanya. Hidup itu begitu, enggak terima beres, terima enak. Semua ada tanggung jawabnya. Ya. Maka kita dilarang melakukan satu perbuatan yang kita enggak tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, bahkan hatimu nanti semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus betul-betul berhati-hati. Dengan cara menuntut ilmu, insya Allah pengetahuan kita makin luas, makin dalam, makin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ini banyak bacaan panjang, ya. Yang mad tabi'i, yang panjangnya asli 2 harokat itu harus sama semua, ya. Contohnya bacaan panjang pertama di ya. Nah, ya-nya itu panjangnya 6 harokat. Kita lanjutkan bahasan kitab Nasaih Diniyah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Wa'lamu dan ketahuilah ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara sekalian. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang selalu membersihkan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selalu berzikir, mengingat, menyebut-nyebut nama Allah, fasalla, dan salat, melaksanakan salat.
walam yu'thiril hayatad dunya, dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang tidak mengutamakan urusan dunianya alal akhirah, atas urusan akhirat. Allati hiya khairu wa abqa, yang akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini sapaan aja, sapaan dari mu'alif, dari pengarang, sekaligus mendoakan kita semua. Apa yang ingin beliau katakan? Anna zakata ahadu mabanil Islam al-khamsi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zakat itu ahadu mabanil Islam al-khamsi, adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Ini yang ingin beliau sampaikan. Kemarin kan habis bicara soal salat, tentang salat, ya, sampai detail, ya, sampai ancamannya orang yang enggak salat, sampai imbalan pahala besar bagi orang yang menjaga salatnya. Nah, sekarang beliau ingin bicara soal zakat. Pertama beliau mengatakan, ketahuilah bahwa zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang 5. Ya kan? Benar enggak? Rukun Islam pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, 4 puasa, kelima haji. Jadi zakat ini adalah salah satu dari rukun. Ya, kalau rukun itu berarti apa artinya? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Wa qad jama'allahu bainaha wa bainas salati fi kitabihil aziz. Dan Allah telah mengumpulkan, menyatukan di dalam ayat Al-Quran itu. Jika Allah ingin bicara soal zakat dan solat, selalu Allah satukan. Allah menyatukan antara solat dan zakat dalam Al-Quran. Dalam satu rangkaian maksudnya. Dalam beberapa firman Allah, solat dan zakat itu selalu dirangkai. Ya, dalam satu ayat digabung. Artinya apa itu? Beliau ingin mengatakan bahwa antara sholat dan zakat tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu satu kesatuan. Nggak bisa orang sholatnya rajin aja zakatnya kagak, nggak bisa. Gitu. Ya. Faqala azza min qail, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu ayatnya. Tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Begandeng. Ya, berurut. Ini banyak ayat yang nadanya begini. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Ini satu ayat. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan apa kebaikan yang kalian lakukan dari diri kalian, tajiduhu indallah, maka kalian akan mendapatkan pahalanya dari sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang kalian lakukan. Nah, ini satu ayat menjadi bukti bahwa antara salat dengan zakat itu merupakan kewajiban yang sama. Disebut dalam satu ayat, ya. Dan Allah sudah pilahkan apapun yang kalian keluarkan, berupa hartakah, berupa tenagakah, berupa pikirankah, pokoknya kebaikan apapun yang kalian keluarkan untuk Allah, tajiduhu indallah, akan mendapatkan pahala. Allah sudah siapkan, pasti dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Enggak ada yang lepas.
dari penglihatan Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala fi wasfi ibadihil mu'min, di dalam mensifati hamba-hambanya yang mukmin. Ketika Allah ingin menjelaskan siapa itu orang mukmin, Allah kemudian berfirman, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang mukmin itu, ini kan ayat menjelaskan tentang orang mukmin, sifatnya orang mukmin itu apa itu? Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menjalankan sholatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan dari rizki yang kami berikan, dikeluarin. Ya, Allah sebutnya dengan infak, itu artinya kita keluarin, mengeluarkan harta rizki yang Allah berikan kepada kita. Bentuknya bisa wajib, bisa sunnah. Kalau infak wajib, ya itu namanya zakat. Kalau yang sunnah namanya sodakoh, biasa kita sebut begitu. Namanya ya nafkah, infak, itu satu kata semua. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah mereka orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ya. Ini kan Allah ingin menjelaskan tentang sifatnya orang mukmin. Orang mukmin yang sebenar-benarnya bagaimana sih? Yaitu alladzina yuqimunas shalah. Orang yang menjalankan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mau menginfakkan harta rizki yang Allah berikan. Jadi cirinya tuh, ciri mukmin yang benar begitu. Ya. Artinya enggak bisa dipisahin. Ya, salatnya dan zakatnya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Ini juga ayat yang ketiga. Ya. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu, dan orang-orang mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan, mukmin mukminat. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya, kita saling tolong menolong. Orang-orang mukmin itu sifatnya begitu. Saling tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Kadang juga yang miskin nolong yang kaya. Nolong kan bukan mesti memberi aja. Ketika orang kaya memberi yang miskin terus berdoa, wah itu lebih besar lagi pertolongannya. Ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mustad'afin, kemudian berdoa untuk orang-orang kaya, wah itu bisa buat jadi pagar dia. Ya, jadi walaupun yang satu ngasih duit, yang satu ngasih doa, itu nilainya bisa lebih tinggi doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, ada orang suka bercanda. Orang-orang pada nyumbang duit, saya bantu doa aja dah. Iya kan suka begitu tuh. Iya, walaupun itu bercandaan, itu doa itu bagus, tapi jangan buat main. Doanya yang benar. Ya, gara-gara satu doa, duit puluhan juta kalah. Gitu. Jadi orang-orang mukmin itu antara satu dengan yang lain saling tolong menolong. Ciri pertamanya, ya, bersaudara kita. Yang kedua apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Selalu menyeru orang untuk berbuat baik. Itu orang mukmin tuh cirinya. Ngajaknya udah kepada kebaikan aja. Ya. Apalagi wa yanhauna 'anil munkar. Selalu mencegah orang. Jadi ini kalau dilihat susunan kalimatnya, semuanya nih sifatnya orang mukmin di ayat ini Allah ungkapkan dengan fi'il mudhari. Nah, apa tuh maknanya? Fi'il mudhari itu maknanya al-an wal mustaqbal.
Kalau satu kalimat disebut pakai fi'il mudhari itu artinya sekarang dan yang akan datang. Artinya sifat perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Orang mukmin itu secara terus-menerus pekerjaannya, perbuatannya adalah menyeru kepada kebaikan. Artinya nggak pernah berhenti kita. Ya, nggak boleh kata capek. Terus. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran terus-menerus. Wa yuqimuna sholata, dan melakukan salat, menegakkan salat terus-menerus. Ya, karena ini disebut dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu udah lampau yang dulu. Ya, tapi kalau disebut dengan fi'il mudhari itu artinya tidak pernah berhenti. Wa yu'tuna zakata, dan menunaikan zakat terus-menerus. Jangan bosan tuh setiap tahun. Tiap tahun wajib. Bahkan saya tahun kemarin udah, tahun sekarang enggak ada, enggak bisa begitu. Enggak bisa. Ya. Terus-menerus dilakukan. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mentaati Allah dan Rasul terus-menerus juga. Kalau sifat itu, sifat berapa tuh tadi? Satu, ba'duhum awliya'u ba'din, saling tolong menolong ya. Kedua, menyeru kepada kebaikan. Ketiga, mencegah kemungkaran. Keempat, melaksanakan sholat. Kelima, menunaikan zakat. Keenam, taat kepada Allah dan Rasul. Kalau itu semuanya dilakukan, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu pasti akan disayang oleh Allah. Nah, itu syarat tuh. Syarat supaya disayang Allah, jalanin ini semua. Jadi kalau misalnya kita merasa selama ini kasih sayang Allah kurang kepada kita, kadang-kadang kita minta masih dicuekin, mungkin ada yang kurang nih dari ini. Amal kita, ya, perbuatan kita. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha kuat, maha mulia, dan maha bijaksana. Allah pasti bijaksana, ya, nggak akan ketukar, adil Allah. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan lain sebagainya ayat-ayat yang nadanya seperti itu. Artinya ini pengarang ingin mengungkapkan bahwa orang-orang mukmin itu selalu cirinya bukan hanya sholatnya yang rajin, tapi nolong orangnya rajin, ngeluarin zakatnya rajin, gitu loh. Ngajak orang kepada kebaikan rajin, menghindari orang dari berbuat kesalahan rajin. Nah itu orang mukmin tuh. Ya, sifat-sifatnya orang-orang beriman seperti itu yang digambarkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'addi zakata malihi. Ini hadis kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyu'addi zakata malihi, maka dia harus menunaikan zakat hartanya. Tandanya iman, tandanya orang beriman, dia berzakat. Berarti kalau enggak beriman, enggak berzakat berarti enggak beriman. Di sini penjelasannya. Fa'abhama alaihi salam. Maka Nabi ingin memberikan pemahaman kepada kita. Anna man lam yu'addiz zakata falaisa bimu'min. Bahwa orang yang tidak menunaikan zakat, dia bukan mukmin, bukan orang jadi percuma sholat juga. Ya. Sholat kita jalanin tapi zakat enggak diakuin juga jadi orang mukmin. Wa'lam anna man shalla wa hajja, wa'lam anna man shalla wa shoma wa hajja wa lam yuzakki, dan ketahuilah bahwasanya orang yang sudah melaksanakan sholat, sudah menjalankan puasa, sudah menunaikan ibadah haji, walam yuzakki, tapi tidak berzakat, malahu, akan hartanya, lam yakbalillahu lahu sholatan wala siyaman wala hajjan. Allah tidak mau terima sholatnya, puasanya, hajinya,
hatta yukhrijaz zakat, sampai dia mengeluarkan zakatnya. Jadi karena dia rukun kan tadi kan, nggak boleh ditinggalin salah satunya. Wa dzalika li anna hadhil asya' murtabitun. Kenapa begitu? Karena semua ini puasa, zakat, salat, ya haji itu saling terkait. Murtabitun ba'duha bi ba'din. Ya, terkait satu sama lain. Enggak bisa dipisah-pisah. Itu adalah bangunan Islam. La yaqbalullahu min amilin ba'diha. Allah tidak terima orang yang mengamalkan separuh hatta ya'malu biha kulliha. Sampai dilakukan semuanya. Kama warada dzalika, seperti yang ada keterangan dari Rasulullah anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi tidak separuh-separuh. Ya. Ini kan buat kita harus menjadi peringatan bahwa belum cukup jadi orang benar itu kalau baru bisa menjalanin salat. Ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita tunaikan. Nah, antara lain yang rukun Islam yang 5 itulah. Walaupun nanti ada syarat-syaratnya. Wa'lam, nah ini caranya nih. Wa'lam anna zakata la tajibu illa fi malin makhsusin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zakat itu tidak diwajibkan kecuali pada harta-harta tertentu. Nih zakat mal tadi. Ini yang dimaksudkan zakat mal. Pada harta-harta pada ukuran tertentu. Enggak semuanya. Ya, wa huwa an-nisabu minadz-dzahabi wal fiddah, yaitu batas nisab namanya. Harta yang wajib dizakatin itu satu yang batas sudah masuk nisabnya. Nisabnya itu batas kita memiliki harta yang wajib dizakatin. Ukurannya adalah zahab wal fiddah, ukuran harga emas dan perak. Ya. Yang dijakatin nih. Yang dijakatin nanti ada ukuran nisabnya ya. Yang dijakatan itu emas, perak, wa amwalit tijarah. Apa itu? Harta perdagangan. Ini aslinya dulunya. Wal hubub, biji-bijian. Padi maksudnya, gandum. Wasimar, buah-buahan. Wal an'am, binatang ternak. Ya. Itu dulu aslinya begitu tuh. Jenis-jenis penghasilan orang yang wajib dizakatin cuman itu. Sekarang udah berkembang. Mobil itu pakaian masuknya, bukan zakat. Iya, bukan zakat itu pakaian. Iya. Mana nih yang wajib dizakatin? Penghasilan. Kalau kita punya emas, kita punya perak, kita punya perdagangan, kita punya penghasilan kebun, nah kan, buah-buahan. Nah, karena zaman dulu belum ada kontrakan, di sini kagak disebut. Tapi kontrakan penghasilan bukan. Nah, itu nanti ada zakatnya, gitu. Ya. Kalau dulu kan orang penghasilannya emang semuanya di kebun. Ya kan? Makanya yang disebut hasil kebun, hasil tanah nih. Hasil tanah, emas ya hasil tanah dari hasil penggalian. Perak hasil penggalian. Nah, kalau sekarang bermacam-macam orang, pekerjaan aja udah Masya Allah. Ya. Ada zakat namanya zakat profesi. Oh, ini orang tugas kerjanya jadi pengacara. Waduh, penghasilannya sebulan bisa ratusan juta. Nah, itu ada nisabnya. Ada nisab itu batas minimal harta yang boleh, yang harus dizakatin. Nah, untuk penghasilan kita, ulama itu membatasi nisabnya ngikutin nisab emas. Ngikutin harga emas.
kita punya emas seukuran berapa? 87 gram ya, nisabnya itu. Ada yang mengatakan 93 gram, taruhlah 100 gram. 100 gram emas. Kita punya harta nih, 100 gram emas selama setahun, berarti disimpan. Emas 100 gram ditaruh di lemari selama setahun. Oh, yang dipakai? Nah, yang dipakai namanya pakaian, perhiasan, iya. Kalau 100 gram dipakai semua, nggak ada zakatnya. Iya, cuman malu. Iya, itu kata toko emas jalan. Iya, jadi ini emas yang disimpan. Kalau bentuknya emas, kalau nilainya uang, penghasilan, gaji, kontrakan, apalah tadi ya, itu senilai itu. Kalau kita punya penghasilan sebulan nilainya berapa tadi? Sekitar 100 gram emas, atau kalau dinilai uang itu berapa? Ada 1 juta ya? Emas sekarang berapa? Emas tuh harganya naik terus. 800 juta, 80 juta, ya, 80 juta, itu berarti ada zakatnya, sudah masuk nisab, ya. Sebulan apa setahun tuh? Setahun, pasti lebih lah setahun ya kita ya. Nah makanya hati-hati harus ngitung, ya. Setahun 80 juta itu sebulan cuma berapa? Tapi untuk zakat penghasilan itu ulama menyepakati dipotong kebutuhan pokok. Jadi sisanya, kebutuhan pokok itu apa? Sandang, pangan, papan. Untuk urusan makan, urusan dapur, urusan kebutuhan hari-hari. Nah, kalau nyicil mobil itu nggak termasuk kebutuhan pokok. Nyicil motor itu, utang di bank itu nggak termasuk kebutuhan pokok. Saya sebenarnya penghasilan saya banyak, tapi buat nyicil utang, ya utangnya itu dihitung. Cicilannya sebulan berapa kali setahun, gitu. Karena cicilan tidak termasuk, ya. Nah, pendidikan bisa masuk kebutuhan pokok, karena itu menjadi kebutuhan inti sekarang, ya. Nah, itu dipotong. Jadi kita supaya kita berhati-hati. Misalnya mobil bintilnya kagak ada. pintilnya, pentil maksudnya. Ya. Jadi kalau kita hitung misalnya kebutuhan pokok, taruhlah satu orang sebulan makan berapa? 2 juta misalnya kan. Terus penghasilan kita ada 4 juta, yang habis dimakan itu sebulan 2 juta, 4 juta. 2 juta sisanya, 2 juta, oh tapi nggak ada duitnya karena buat nyicil ini, buat nyicil ini. Berarti 2 juta ceritanya, setelah dipotong kebutuhan pokok. Kalau kita ukur UMR sekarang, gaji UMR itu 4 juta sekian kan, taruhlah sisanya 2 juta. 2 juta kali 12 dalam setahun, 24 juta. Sudah masuk belum nisabnya? Belum wajib zakat. Kalau orang baru gajinya UMR. Ya. Nah, kalau yang udah sisanya selama setahun itu sisanya aja sampai mencapai 87 juta, 80 juta tadi ya, atau sekitar harga 100 gram emas, itu baru wajib zakat. Ya kalau belum sampai segitu berarti yang sunah-sunahnya aja, sedekahnya. Ya kalau sedekah bebas ukurannya. Nanti kalau zakat ada ukurannya. Itu ya, jadi nisabnya ada batasnya. Berarti memang Islam tidak membebankan semua. Coba kalau semuanya diwajibin zakat 2,5%. Mau yang kaya, mau yang miskin. Ampek kita yang miskin. Ya kan? Ini berarti hanya orang-orang yang mampu.
Gitu. Wa kadzalika la tajibu illa fi waqtin makhsusin. Begitu juga zakat tidak diwajibkan kecuali pada waktu-waktu tertentu. Wa huwal haulu, yaitu setahun. Setahun sekali. Ya. Fin nuqud, dalam urusan tadi uang, emas, perak ya. Wa tijarah, perdagangan, wal an'am, ya, wa indal hasad, dan ketika hasil panen, fizar'i, ya, tanaman-tanaman di sawah, ladang, wasimar, buah-buahan. Itu ada waktunya dihitung setahun sekali. Wal wajibu, dan yang wajib qadra maksusin, yang diwajibkan juga ada kadarnya ditentukan. Wa huwa rub'ul usyri minan naqdi wat tijarah, yaitu 1/4/10. Ini itu maksudnya persempatan itu 2,5%. Ya. 2,5% besarnya dari zakat emas, perak dan hasil perdagangan. Itu 2,5%. Emas, perak, hasil perdagangan, untungnya nih, kita dagang, untungnya dihitung. Menyampai dalam setahun mencapai nisab emas 100 gram. Nah, kemudian itu dikeluarkan 2,5%. Kecil sekali. 2,5% itu kalau 100 juta berapa? 2.500.000 ya? 2.500.000. Kecil ya? Dari 100 juta, 2.500.000. Setahun. Ya, jadi kecil sekali. Ya. Ada agama lain sampai 10%. Ini cuma 2,5%. Ringan. Nah, iya benar. Wal usyru minal hubub wathimar allati tusqa bi ghairi mu'nah. Kemudian ada yang zakatnya 10%. Dari mana itu? Dari hasil kebun, biji-bijian, buah, pohon-pohon, tanaman yang disiram tanpa biaya. Ada pertanian pakai irigasi, tapi nggak bayar, gratis dia. Airnya ngalir sendiri, atau tak ada hujan. Musim hujan tani, kagak diurusin tuh pohon, dia gede aja sendiri. Iya, kagak disiram, kagak apa. Hasilnya bagus. Nah, karena kita kagak ngeluarin tenaga mengurusnya, nggak ngeluarin biaya juga. Ini kalau di sini biaya ya. Kan ada itu pertanian itu yang untuk nyiramnya itu bayar. Bayar tenaga orang kah atau bayar airnya. Nah, ini nggak bayar. Yang nggak bayar hasil kebun itu zakatnya 10%. Yang nggak bayar. Yang nyiramnya kagak ngeluarin biaya. Ya. Itu zakatnya 10%. Wa nisful usyri, dan separoh dari 10%, artinya 5% nih. Ya. 5% fillati tusqabil mu'nah, hasil perkebunan yang disiram pakai biaya. Nah, kalau nyiramnya pakai biaya, maka itu zakatnya 5%. Wa amman na'amu wahiyal ibilu wal baqar. Adapun binatang ternak, yaitu onta, bakor sapi, ghanam kambing, ya. Fayatulun nazar fiha, maka ini banyak pendapat ulama wa tafsili dzalika, dalam perincian menjelaskan tentang masalah ini. Nah, nanti kita akan, kalau di sini bukan fikihnya, jadi ini lebih mendorong kita untuk menunaikannya, gitu. Ini kan bukan kitab fikih, ya. Ini kitab yang lebih ke arah akhlak, tasawuf, amal. Jadi tidak menjelaskan detail fikihnya. Kalau di fikih itu detail, ini sekian, semua gitu detail. Ini kan gambaran umumnya begitu, ya. Gambaran umum. Tapi yang dimaksudkan adalah itu yang wajib kita lakukan kalau kita punya harta, kita wajib keluarkan zakatnya. Yang harus kita paham,
zakat mal itu dikeluarkan kalau dia sudah mencapai minimal kepemilikan harta atau disebut nisab, ya, atau tadi nilai 100 gram emas dalam setahun, sisanya kemudian sudah dalam waktu 1 tahun, itu baru dikeluarkan zakat. Nah, kecuali kalau zakat fitrah. Tadi pertanyaan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa, ya, tidak mengukur harta milik kita, setiap jiwa. Nah, itu dikeluarkan. Nah, itu sudah disepakati besarnya juga oleh ulama. Kita biasa menyebut dengan kata 3,5 liter, ya. Nah, itu udah selesai itu kewajiban kita. Insya Allah kalau zakat fitrah mah sekarang semua orang pasti. Yang suka berat itu adalah zakat mal, ya. Nanti ada perinciannya kalau untuk jenis-jenis zakat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya, silakan Pak. Kita dagang barang 2.500 begitu. Dijual 10.000. Gimana tuh hukumnya? Selama itu masuk kategori berdagang halal. Nguntung ambil sebanyak-banyak boleh. Iya. Kalau perdagangan ya, artinya jual beli. Emang kita beli terus kita jual, ya, itu boleh. Ya, orang beli tanah dulu misalnya semeter cuman 100.000, begitu dia jual 10 juta sekarang, boleh. Iya. Ya, tapi kalau yang nggak boleh itu dalam urusan pinjam meminjam, dilebihin tuh nggak boleh. Dagang boleh. Iya boleh. Selama itu perdagangan boleh. Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Hu
الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلوين وأولياء الكون الأجمعين ثم إلى أرواح مساي ذكر وتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وسمرقندي وسيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد بن الحبسي والحبيب علي بن حسن العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر باسين والشيخ محمد بن أحمد با مسموس وجميع مساي ذكر وتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغسهم برحمته والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا منه وأصلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يزي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه دارة الصحب والحمد لله في البدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.